Pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menghitung pH suatu larutan asam dan basa. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kita mencampurkan larutan asam dan basa? Berapakah pH larutan yang terbentuk? Nah, jika diingat kembali, reaksi antara asam dan basa akan menghasilkan garam, sehingga disebut dengan reaksi penggaraman, dan disebut juga dengan reaksi penetralan karena menghasilkan air yang bersifat netral. Nah, yang harus teman-teman ingat, meskipun disebut dengan reaksi penetralan, reaksi antara asam dan basa belum tentu menghasilkan campuran yang sifatnya netral atau pH-nya 7. Kenapa? Karena pH suatu larutan akan sangat bergantung pada sifat larutan asam dan basa awalnya. Apakah merupakan asam dan basa kuat atau lemah, dan juga bergantung pada senyawa yang bersisa setelah reaksi. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus membahas reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Untuk reaksi yang melibatkan asam dan basa lemah, akan kita bahas pada video berikutnya, karena akan berhubungan dengan materi berikutnya, yaitu tentang larutan penyangga dan hidrolisis garam. Seperti disampaikan sebelumnya, pH campuran asam dan basa bergantung pada senyawa yang bersisa setelah reaksi. Nah, untuk menentukan senyawa yang bersisa setelah reaksi ini, kita perlu menggunakan prinsip stoikiometri larutan. Dalam hal ini, jika yang bersisa setelah reaksi adalah asam kuat dan terbentuk garam serta air, maka pH campurannya kita tentukan dengan menggunakan rumus pH untuk asam kuat. Kemudian jika yang bersisa setelah reaksi adalah basa kuat dan terbentuk garam serta air, maka pH campurannya kita tentukan dengan menggunakan rumus pH untuk basa kuat. Dan jika setelah reaksi asam kuat dan basa kuatnya habis, atau dengan kata lain hanya terdapat garam dan air saja, maka pH campurannya adalah 7. Nah, supaya paham, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh yang pertama, larutan HCl 0,1 molar sebanyak 100 ml dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,05 molar. Maka pH campuran tersebut adalah. Nah, sesuai yang disampaikan sebelumnya, kita perlu menentukan senyawa apa yang bersisa setelah reaksi dengan menggunakan konsep stoikiometri larutan yang sudah teman-teman pelajari di kelas 10. Caranya, kita tentukan dulu mol awal dari HCl dan NaOH-nya. Diingat bahwa ada beberapa rumus mol yang bisa digunakan, yaitu pertama mol sama dengan massa dibagi mR, atau mol sama dengan molaritas dikali volume larutannya. Nah, rumus mana yang kita gunakan bergantung pada data yang ada di soal. Dan untuk soal ini, karena yang diketahui adalah molaritas dan volume larutannya, maka mol awal asam dan basanya kita hitung dengan menggunakan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume larutannya. Nah, untuk larutan HCl, molaritasnya adalah 0,1 molar dan volume larutannya adalah 100 ml. Maka mol awalnya adalah 0,1 molar dikali 100 ml. Hasilnya adalah 10, dan karena satuan volume yang kita gunakan adalah mililiter, maka satuan molnya adalah milimol. Kemudian untuk NaOH, molaritasnya adalah 0,05 molar dan volume larutannya adalah 100 ml. Maka mol awalnya adalah 0,05 molar dikali 100 ml. Hasilnya adalah 5 milimol. Nah, berikutnya kita buat dulu reaksi lengkapnya. HCl ditambah NaOH, ini hasilnya adalah garam NaCl ditambah H2O. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dalam menentukan reaksi asam dan basa seperti ini, silahkan cek video sebelumnya tentang reaksi asam dan basa.
Nah, selanjutnya kita buat diagram reaksi mula-mula, bereaksi, dan sisa seperti ini. Untuk kondisi awalnya tadi sudah kita dapatkan, mol awal HCl-nya adalah 10 milimol dan mol awal NaOH-nya adalah 5 milimol. Kemudian kita tentukan reaksi pembatasnya atau reaksi yang habis terlebih dahulu. Untuk soal ini, reaksi pembatasnya adalah NaOH, sehingga NaOH yang bereaksi sebanyak 5 milimol. Untuk HCl yang bereaksi dan NaCl serta air yang terbentuk, dapat kita tentukan dengan melihat perbandingan koefisiennya dengan NaOH. Nah, jika kita lihat, koefisien HCl, NaCl, dan H2O-nya sama dengan koefisien NaOH, yaitu 1, maka HCl yang bereaksi sama dengan NaOH, yaitu 5 milimol, dan untuk garam NaCl serta air yang terbentuk juga 5 milimol. Maka pada kondisi akhir, HCl yang bersisa adalah kondisi awalnya dikurangi dengan yang bereaksi, yaitu 10 milimol dikurang 5 milimol, sama dengan 5 milimol. Untuk NaOH-nya habis bereaksi, kemudian untuk NaCl dan H2O yang terbentuk masing-masing adalah 5 milimol. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa yang bersisa adalah asam kuat HCl-nya. Maka untuk menghitung pH campurannya, kita menggunakan rumus untuk asam kuat, yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan molaritas asam dikali valensi asamnya. Untuk molaritas asamnya adalah molaritas HCl yang bersisa, dan kita tentukan dengan menggunakan rumus molaritas asam sama dengan molnya dibagi dengan volume total atau volume campurannya. Sehingga molaritas asamnya sama dengan 5 milimol dibagi volume campurannya, yaitu 100 ml HCl ditambah 100 ml NaOH. Maka molaritas asam sama dengan 5 milimol dibagi 200 ml. Nah, ini hasilnya adalah 0,025 molar. Kita ubah menjadi 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 molar. Kemudian untuk valensi asam atau A-nya, karena dalam air HCl melepaskan 1 ion H+, maka valensi asamnya adalah 1. Nah, kita substitusikan ke rumus konsentrasi ion H+-nya, sehingga konsentrasi ion H+ sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 1. Sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 2. Selanjutnya pH sama dengan min log konsentrasi ion H+, sehingga pH sama dengan min log 2,5 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 min log 2,5. Jadi pH campuran HCl dan NaOH pada soal ini adalah 2 min log 2,5. Soal yang kedua, larutan HNO3 0,2 molar sebanyak 50 ml dicampurkan dengan 50 ml larutan KOH 0,4 molar. Maka pH campuran tersebut adalah. Nah, untuk soal ini caranya masih sama. Kita tentukan dulu mol awal dari HNO3 dan KOH-nya dengan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume larutannya. Untuk HNO3, molaritas awalnya adalah 0,2 molar dan volumenya adalah 50 ml. Maka mol awalnya adalah 0,2 molar dikali 50 ml. Hasilnya adalah 10 milimol. Kemudian untuk KOH-nya, molaritas awalnya adalah 0,4 molar dan volumenya adalah 50 ml. Maka mol awalnya adalah 0,4 molar dikali 50 ml. Nah, hasilnya adalah 20 milimol. Selanjutnya kita buat dulu reaksi lengkapnya. HNO3 ditambah KOH, ini hasilnya adalah garam KNO3 ditambah H2O. Kita buat diagram reaksinya seperti ini, dan kita tuliskan mol awal HNO3 dan KOH yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, untuk reaksi ini, reaksi pembatasnya adalah HNO3, sehingga HNO3 yang bereaksi adalah 10 milimol.
Kemudian untuk KOH yang bereaksi, karena koefisiennya sama dengan koefisien HNO3, maka yang bereaksi juga sama, yaitu sebanyak 10 milimol. Untuk garam KNO3 dan air yang terbentuk juga sama, yaitu 10 milimol. Maka pada kondisi akhir, HNO3-nya habis bereaksi, KOH yang bersisa adalah 20 milimol dikurangi 10 milimol, yaitu 10 milimol, dan untuk KNO3 dan H2O yang terbentuk masing-masing adalah 10 milimol. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pada kondisi akhir masih ada basa kuat KOH yang bersisa. Maka pH campurannya kita hitung dengan menggunakan rumus pH untuk basa kuat, yaitu konsentrasi ion OH- sama dengan molaritas basanya dikali dengan valensi basanya. Untuk molaritas basanya, kita tentukan dengan rumus molaritas basa sama dengan mol KOH yang bersisa dibagi dengan volume total atau volume campurannya. Sehingga molaritas basa sama dengan 10 milimol dibagi volume campurannya adalah 50 ml ditambah 50 ml. Sehingga molaritas basanya adalah 10 milimol dibagi 100 ml. Sama dengan 0,1 molar atau 10 pangkat minus 1 molar. Kemudian untuk valensi basanya adalah 1 karena KOH dalam air melepaskan 1 ion OH-. Selanjutnya kita substitusikan ke rumus konsentrasi ion OH-nya, sehingga konsentrasi ion OH- sama dengan 10 pangkat minus 1 dikali 1, sama dengan 10 pangkat minus 1. Selanjutnya POH sama dengan min log konsentrasi ion OH-, sehingga POH sama dengan min log 10 pangkat minus 1. Hasilnya adalah 1. Nah, terakhir pH sama dengan 14 min POH, sehingga pH sama dengan 14 dikurang 1. Nah, hasilnya adalah 13. Contoh yang ketiga, larutan HBr 0,2 molar sebanyak 100 ml dicampurkan dengan 50 ml BaOH2 0,2 molar. Maka pH campuran tersebut adalah, nah kita tentukan dulu mol awal dari HBr dan BaOH2-nya. Untuk HBr molaritas awalnya adalah 0,2 molar dan volumenya adalah 100 ml. Sehingga mol awalnya adalah 0,2 molar dikali 100 ml sama dengan 20 milimol. Untuk BaOH2-nya, molaritas awalnya adalah 0,2 molar dan volumenya adalah 50 ml. Maka mol awalnya adalah 0,2 molar dikali 50 ml. Hasilnya adalah 10 milimol. Nah, berikutnya kita buat reaksinya. HBr ditambah BaOH2, ini hasilnya adalah BaBr2 ditambah H2O. Kemudian koefisien HBr dan H2O-nya harus kita ubah menjadi 2. Nah, selanjutnya kita buat diagram reaksinya dan kita tuliskan mol awal dari HBr dan BaOH2-nya seperti ini. Nah, untuk reaksi ini, HBr yang bereaksi sebanyak 20 milimol. Kemudian untuk BaOH2-nya, karena koefisiennya 1, maka yang bereaksi adalah setengah dari mol HBr, yaitu 10 milimol. Untuk BaBr2 yang terbentuk adalah 10 milimol, dan untuk air karena koefisiennya adalah 2, maka yang terbentuk sebanyak 20 milimol. Sehingga pada kondisi akhirnya, HBr dan BaOH2-nya habis bereaksi dan terbentuk 10 milimol garam BaBr2 dan 20 milimol H2O. Nah, sesuai yang kita bahas di awal, jika asam kuat dan basa kuat yang bereaksi habis, maka pH campurannya adalah 7.